Halo adik-adik semua, berjumpa lagi dengan saya Vidya. Kali ini kita akan belajar mengenai fungsi komposisi. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu memahami definisi dari fungsi komposisi, lalu memahami fungsi komposisi F bundaran Gx atau G bundaran Fx, lalu memahami fungsi sebelah kiri dan fungsi sebelah kanan, dan yang terakhir menyelesaikan masalah ataupun soal yang berkaitan dengan fungsi komposisi. Baik adik-adik, selanjutnya kita belajar terlebih dahulu mengenai definisi dari fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah gabungan dari beberapa fungsi atau pemetaan yang ada. Fungsi komposisi disimbolkan dengan O. Simbol O ini dibaca bundaran. Nah, di sini kalau kita punya X. X ini dipetakan dengan fungsi F, maka diperolehlah Fx. Fx ini artinya fungsi F memetakan X menjadi Fx. Nah, di SMP materi ini kita dapat dulu waktu kelas 8. Sekarang di SMA materinya itu berlanjut lagi. Nah, dilanjutkan dengan fungsi yang lain. Misalkan, kakak sebut fungsi yang lain itu adalah fungsi G. Jadi, fungsi Fx ini dipetakan oleh fungsi G. Menjadilah dia G dalam kurung Fx. Artinya adalah fungsi G memetakan Fx. Nah, atau kita bisa tulis juga dari kotak pertama, yaitu X menjadi G dalam kurung Fx, kita dapatkanlah fungsi komposisi, yaitu G dalam kurung Fx. Nah, inilah yang dinamakan fungsi komposisi. Cara untuk memahaminya yaitu pertama kita baca dari kanan. Nih, dari X itu dia dipetakan oleh F. Kemudian hasilnya dipetakan lagi oleh G. Jadi kita harus membaca dari kanan untuk memahami G bundaran Fx. Seperti itu adik-adik. Nah, didapatkanlah rumus G bundaran Fx sama dengan G dalam kurung Fx. Lalu ada rumus yang kedua yaitu F bundaran Gx sama dengan F dalam kurung Gx. Nah, kedua rumus ini yang ada di kotak hijau, tolong dihafalkan ya adik-adik. Nah, di sini kakak mempunyai contoh. Misalkan Fx adalah pizza dan Gx adalah nanas. Jika F bundaran Gx itu artinya adalah Gx dimasukkan ke dalam Fx, di mana kita ketahui Gx itu adalah nanas dan Fx adalah pizza. Jadinya nanas dimasukkan ke dalam pizza. Nah, lanjut ke contoh yang nomor 2. Jika G bundaran Fx itu artinya Fx dimasukkan ke dalam Gx. Kita ketahui Fx adalah pizza, Gx adalah nanas, artinya adalah pizza dimasukkan ke dalam nanas. Nah, seperti itu adik-adik perbedaannya antara F bundaran Gx dan G bundaran Fx. Nah, adik-adik, dari penjelasan kakak tadi mengenai ilustrasi fungsi komposisi menggunakan nanas dan pizza, kita dapatkanlah hasil atau kesimpulan bahwa F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Kalian bisa pahami dari ilustrasi gambar yang sudah kakak berikan di layar. Nah, gimana? Sudah mulai paham kan tentang fungsi komposisi? Nah, selanjutnya kakak akan memberikan adik-adik mengenai contoh soal atau cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan F bundaran Gx ataupun G bundaran Fx. Nah, adik-adik, ini nih yang kakak bilang tadi, contoh soal mengenai menentukan fungsi komposisi. Gimana nih adik-adik? Masih semangat kan belajarnya? Nah, ini adalah contoh soalnya tuh gampang. Kalian tinggal pahami materi ini, pahami video ini baik-baik. Kakak yakin kalian pasti bakal bisa. Nah, contoh soalnya seperti berikut. Diketahui Fx sama dengan 2x plus 5, Gx sama dengan 3x min 4. Tentukanlah F bundaran Gx dan G bundaran Fx. Oke adik-adik, yuk kita simak penyelesaiannya sebagai berikut. Kita buat dulu diketahui. Diketahui Fx adalah 2x plus 5, Gx adalah 3x min 4. Oke, kita selesaikan dulu soal yang pertama, yaitu F bundaran Gx, itu kita bisa tulis dia juga F dalam kurung Gx sesuai dengan rumus yang tadi ada di depan ya.
Nah, selanjutnya, kita itu akan mensubstitusikan Gx ke fungsi f. Maka dari itu, yang kita perlu perhatikan adalah fungsi yang ada di luar, yaitu fungsi f. Nah, kita ketahui fungsi f itu adalah 2x plus 5, ya kan? Fungsi fx maksudnya ya. Fungsi fx itu adalah 2x plus 5. Nah, sekarang kita ganti fx yaitu 2x plus 5, x yang ada di 2x itu kita ganti dengan gx, menjadilah dia 2 dikali gx plus 5. Setelah itu kita ketahui gx nilainya adalah 3x min 4, lalu kita ganti dia menjadi 2 dikali 3x min 4 ditambah 5. Nah, kita substitusikanlah 2 dikali 3, x itu adalah 6x minus 8 yang didapat dari 2 dikali min 4 ditambah 5. Nah, kita dapatkanlah hasil f bundaran gx sama dengan 6x min 3. Seperti itu adik-adik. Nah, selanjutnya untuk soal yang B, yaitu g bundaran fx sama dengan g dalam kurung fx. Oke, kita akan substitusikan terlebih dahulu fx ke fungsi g. Nah, kita ketahui g itu adalah gx adalah 3x min 4. Nah, 3x min 4 itu kita ganti setiap x-nya dengan fx. Kita dapatkanlah hasil 3 dikali fx min 4. Nah, selanjutnya kita ketahui fx nilainya 2x plus 5. Jadi, kita ganti deh 3 dikali 2x plus 5 min 4. Kita substitusikan 3 dikali 2x, 6x, 3 dikali 5, 15, min 4. Lalu kita operasikan, didapatkanlah hasil g bundaran fx sama dengan 6x plus 11. Seperti itu adik-adik penjelasan mengenai contoh soal f bundaran gx dan g bundaran fx. Oke adik-adik, tadi kita sudah belajar mencari f bundaran gx dan g bundaran fx. Kita sudah belajar mencari penyelesaian dari kedua soal tersebut. Sekarang kita akan belajar mengenai menentukan fungsi sebelah kanan. Nah, agar kalian lebih memahami, kita langsung saja ke contoh soalnya seperti berikut ini. Diketahui beberapa rumus fungsi sebagai berikut. Fx sama dengan 3x plus 5, f bundaran gx sama dengan 6x min 7, dan gx sama dengan berapa? Nah, yang kita cari adalah gx. Karena gx itu dalam f bundaran gx dia ada di sebelah kanan. Jadi kita cari si gx ini. Nah, caranya bagaimana? Kita simak penyelesaian seperti berikut ini. Oke, yang pertama kita buat dulu diketahui f bundaran gx sama dengan 6x min 7. Setelah itu, kita bisa buat f dalam kurung gx sama dengan 6x min 7. Nah, kita akan substitusikan gx ke fungsi f. Nah, kita ketahui fungsi f yang berada di luar kurung ini, fx-nya itu sama dengan 3x plus 5. Jadi, kita ganti f-nya dengan 3x plus 5. Nah, x yang ada di 3x ini kita ganti dia dengan gx. Nah, setelah kita dapatkanlah hasilnya, 3 dikali gx ditambah 5 sama dengan 6x min 7. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai dari si gx ini. Jadi, kita harus memindahkan yang di sebelah kanannya itu ada plus 5. Si plus 5 ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Menjadi 3 dikali gx sama dengan 6x min 7 min 5. Nah, selanjutnya kita operasikan 6x min 7 min 5, kita operasikan min 7 min 5 itu adalah min 12. Jadi kita dapatkan hasil 3 dikali gx sama dengan 6x minus 12. Nah, setelah itu kita carilah nilai si gx ini, kita pindahkan 3 yang tadi ada di ruas kiri, kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi pembagian. Jadinya gx sama dengan 6x min 12 dibagi 3. Nah, kita sederhanakan, dapatkanlah hasil gx sama dengan 2x min 4. Jadi fungsi sebelah kanannya adalah g sama dengan 2x min 4. Seperti itu adik-adik, bisa dipahami kan?
Adik-adik, kita tadi sudah belajar menentukan fungsi sebelah kanan. Nah, sekarang kita akan belajar menentukan fungsi sebelah kiri. Nah, di sini kakak mempunyai contoh soal seperti berikut ini. Diketahui beberapa rumus fungsi sebagai berikut. F bundaran Gx sama dengan 6x plus 11, Gx sama dengan x min 5, dan Fx sama dengan berapa? Nah, yang kita cari adalah Fx. Kenapa? Karena Fx itu ada di sebelah kiri. Oke, nah penyelesaiannya simak di bawah ini ya. Oke, kita tulis dulu. F bundaran Gx sama dengan 6x plus 11. Nah, F bundaran Gx ini kita bisa tulis dengan F dalam kurung Gx sama dengan 6x plus 11. Lalu kita substitusikan, Gx-nya disubstitusikan atau dimasukkan ke F. Nah, setelah itu kita ganti, Gx-nya ini kita ganti dengan x min 5, karena kita ketahui Gx itu sama dengan x min 5. Nah, kita kan mau mencari nilai Fx. Nah, dia ini nggak akan berubah tempat, si x min 5 ini nggak akan berpindah seperti pada fungsi sebelah kanan tadi. Nah, agar x min 5 ini tetap di sebelah kiri, kita akan buat permisalan. Nah, kita misalkan x min 5 ini dengan P. Nah, jadinya kita dapatkan hasil x min 5 sama dengan P. Kita dapatkan persamaan dalam bentuk P. Sekarang, kita akan mencari persamaannya dalam bentuk X. Jadi, X sama dengan P plus 5. Jadi, kita sekarang sudah punya dua persamaan di sini. Sehingga F dalam kurung x min 5 sama dengan 6x plus 11. Nah, kita ganti x min 5 dengan P, persamaan yang sudah kita cari tadi. Nah, sama dengan tadi kita dapat 6x plus 11. Nah, x yang ada di 6 ini kita rubah dia dengan P plus 5. Jadi, Fp sama dengan 6 dikali P ditambah 5 ditambah 11. Lalu kita substitusikan. 6 dikali P didapatkan hasil 6P. 6 dikali 5 didapatkan hasil 30 ditambah 11. Nah, Fp sama dengan 6P ditambah 30 ditambah 11. Didapatkanlah hasil Fp sama dengan 6P ditambah 41. Oke, selanjutnya kita akan mencari dia dalam bentuk X. Ya, kita akan mencari dia dalam bentuk Fx. Jadi, Fp yang mengandung Pp ini, Fp sama dengan 6P plus 41, kita ganti dengan X. Jadi, Fx sama dengan 6X ditambah 41. Jadi, itulah fungsi sebelah kirinya. Fx sama dengan 6X plus 41. Bagaimana adik-adik, bisa dipahami? Nah, kalau kalian masih kurang paham atau kurang mengerti maksudnya, coba kalian ulang-ulang lagi video penjelasan dari kakak. Kakak yakin kalian pasti akan memahaminya. Ya, semangat adik-adik belajarnya. Nah, tibalah kita di penghujung materi fungsi komposisi. Dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, F bundaran Gx sama dengan F dalam kurung Gx. Yang kedua, G bundaran Fx sama dengan G dalam kurung Fx. Yang ketiga, F bundaran Gx ternyata tidak sama dengan G bundaran Fx. Nah, yang keempat, untuk menentukan fungsi sebelah kanan, yang sebelah kanannya itu ditanya dan yang di sebelah kirinya diketahui. Cara mengerjakannya langsung dimasukkan kemudian diproses. Nah, untuk menentukan fungsi sebelah kiri, kesimpulan yang kelima, yang ditanya adalah fungsi yang di sebelah kiri dan yang diketahui adalah fungsi yang di sebelah kanan. Nah, cara mengerjakannya dimisalkan dulu kemudian diproses. Nah, selanjutnya di sini kakak mempunyai latihan soal buat kalian. Nah, kalian bisa mempelajari ini di rumah, pahami lagi materi yang sudah kakak jelaskan di video ini. Kalau kalian sudah paham, kalian bisa langsung kerjakan soalnya. Nah, untuk adik-adik semua, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga materi yang kakak sampaikan bermanfaat dan kalian bisa belajar dengan baik. Selamat belajar, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya.